Langkah kaki Amarzoni kini semakin dekat dengan jeruji besi yang jauh lebih dingin dan ketat. Setelah drama panjang di meja hijau, palu hakim akhirnya jatuh dengan suara yang begitu berat, 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Banyak yang mengira perjalanan ini akan berakhir dengan upaya banding, namun nyatanya sang aktor memilih untuk berhenti melawan dan menerima nasibnya. Kini status hukumnya akan segera inkrah dan gerbang lapas Nusa Kambangan pun sudah terbuka lebar menantinya. Tapi apakah ini benar-benar akhir dari segalanya? Di tengah dinginnya sel tahanan, ternyata masih ada secercah harapan melalui jalur hukum luar biasa. Mulai dari upaya rahasia keluarga hingga rencana besar tim hukumnya untuk melakukan perlawanan terakhir. Maka inilah 5 babak baru nasib Amarzoni yang siap menggemparkan dunia hiburan tanah air. Benarkah Nusa Kambangan adalah pemberhentian terakhirnya, ataukah jalur PK akan menjadi penyelamat? Palu hakim telah diketuk dan kini Amarzoni harus menghadapi realitas pahit di balik jeruji besi. Vonis 7 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah bukan sekadar angka, melainkan titik balik dalam hidup sang aktor. Namun di tengah keterpurukan ini, sebuah keputusan besar diambil oleh Amar. Ia resmi tidak mengajukan banding. Kepastian ini dikonfirmasi langsung oleh Rika Aprianti, Kepala Bagian Humas di Jenpas, yang menyatakan bahwa status hukum Amar kini segera dinyatakan inkrah. Kalau bandingnya kan memang sudah tidak ada upaya banding kan. Kemarin kita memang menunggu upaya bandingnya kan ada 7 hari masa untuk berpikir. Nah, dari pihak Amarzoni kan sudah menyatakan tidak ada upaya banding. Praktisi hukum Deolipa Yumara menilai langkah Amar untuk tidak banding adalah pilihan yang sangat tepat. Mengapa? Karena di mata hukum, upaya banding justru bagaikan pisau bermata dua, yang alih-alih meringankan, malah berisiko, dan dapat memperberat vonis yang sudah ada. Jadi Amarzoni tidak mengajukan banding, artinya dia mengakui putusan yang di pengadilan negeri itu kemudian sudah pasti, sudah inkrah, dan dia mengakui bersalah dalam hal ini. Jadi orang kalau banding kan tentunya menyatakan tidak bersalah, ingin bandingkan, tapi kalau dia udah nggak banding berarti sudahlah dia salah dan dia menerima putusan majelis hakim. Memang kalau dia banding ada resikonya, hukumannya bisa ditambah dari 9 tahun, dari 7 tahun jadi 9 atau lebih dari itu. Makanya dia lebih kepada ya sudah pasrah aja deh, 7 tahun dia jalanin. So nanti mudah-mudahan ada keringanan, ada bebas bersyaratnya kan gitu, tapi dia jalan putusannya. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Gerbang besi Nusa Kambangan kembali menanti. Setelah melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan, nasib Amarzoni kini telah menemui titik terang yang dingin. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi perlawanan di meja hijau. Kini sang aktor dipastikan harus kembali ke pulau penjara tersebut. Kepastian ini ditegaskan langsung oleh Rika Aprianti, Kepala Bagian Humas di Jenpas. Beliau mengungkapkan bahwa seiring dengan status hukum Amar yang segera dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap, maka prosedur pemindahan pun segera dilaksanakan. Nah, untuk terkait dengan dikembalikan atau dipindahkannya kembali Amarzoni ke Nusa Kambangan, kita masih menunggu arahan dari pimpinan. Yang pasti dari Lapas Narkotika sendiri sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan pusat ya, Kejari pusat untuk tindak lanjut selanjutnya ya, karena dari surat di Jenpas sendiri sudah menyampaikan bahwa setelah selesai masa persidangannya maka akan dipindahkan, dan ini pastinya kita berkoordinasi dengan kejaksaan sebagai selaku eksekutor. Kalau dalam putusan itu kan selanjutnya adalah keluarnya petikan putusan dari pengadilan. Selanjutnya itu akan ada inkrahnya itu adalah nanti eksekusi dari kejaksaan. Kita nunggu proses itu dulu.
untuk proses inkrahnya dan lain-lain. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan bahwa dari pihak Lapas Narkotika Jakarta sendiri sudah berkoordinasi baik dengan pengadilan negeri maupun kejaksaan. Kita nunggu update-nya. Kalau berdasarkan surat izin yang dikeluarkan oleh Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan, disampaikan memang setelah selesai semua proses persidangan maka akan dikembalikan atau Amar Zoni dan teman-teman akan menjalani kembali pidananya di Lapas Nusa Kambangan. Meski kini harus menjalani hari-hari di bawah pengawasan ketat, status high risk atau risiko tinggi yang melekat padanya ternyata bukanlah harga mati. Ya, terungkap sebuah peluang emas bagi Amar untuk bisa lepas dari kategori tahanan risiko tinggi. Namun tentu saja jalan menuju sana tidaklah mudah dan memerlukan pembuktian yang nyata. Syaratnya mutlak, Amar harus mampu menunjukkan perubahan sikap yang signifikan dan berkelakuan sangat baik selama masa pembinaan. Jika ia berhasil membuktikan dirinya telah berubah, status penahanannya bisa saja turun ke tingkat yang lebih ringan. Bahwa di lapas high risk itu bukan akhir segalanya atau dia akan selamanya di sana. Karena setelah 6 bulan akan dilakukan assessment, di mana kalau memang assessment yang memenuhi persyaratan, bersangkutan bisa turun lagi dari high risk maksimum sampai dengan medium sampai dengan selanjutnya. Gitu. Berarti kan tergantung hasil assessment. Kan kita membuat lapas high risk itu adalah salah satu kan pernah disampaikan oleh Bapak Dirjen dan juga Bapak Menteri. Pemindahan ke Nusa Kambangan itu bukan hanya tindakan punitif, represif, tapi juga rehabilitatif. Karena kita harapkan setelah dipindahkan ke sana, siapapun itu, termasuk dalam warga Amar Zoni, dapat menyadari kesalahannya, berubah perilakunya, dan dari hasil asesmen dengan perubahan perilakunya, maka tingkat keamanannya pun akan turun dari high risk menjadi maksimum ataupun medium selanjutnya. Jadi kami sendiri tidak ingin warga binaan kami berlama-lama di lapas high risk. Karena ini adalah bagian dari wujud pembinaan kami. Kalau memang 6 bulan turun, berarti kami menganggap pembinaan kita berjalan dengan baik, ya, dan warga binaan dalam hal ini Amar Zoni pun berarti menjalankan pidananya dengan baik. Kami sangat berharap hasil asesmen itu baik, maka dia akan turun tingkat risikonya, berarti juga akan berubah tingkat ataupun penanganan baik itu pembinaan maupun pengadilan. Di saat Amar Zoni harus bersiap menghadapi dinginnya dinding Nusa Kambangan, sebuah perlawanan hati muncul dari orang-orang terdekatnya. Bagi keluarga, Nusa Kambangan bukan sekadar tempat menjalani hukuman, tapi sebuah bayang-bayang ketakutan yang mendalam. Secara tegas, pihak keluarga kini berupaya mati-matian agar Amar tidak dikembalikan ke lapas dengan tingkat pengamanan risiko tinggi tersebut. Namun, mampukah keinginan keluarga ini meluluhkan ketegasan aturan hukum yang berlaku? Selain binding sendiri, akankah fight juga untuk Bang Amar tidak dibalikan ke Nusa Kambangan? ya ini juga ini kita ya upaya kita supaya Bang Amar tidak dikembalikan ke Nusa Kambangan, karena memang mau gimana pun juga itu tidak seharusnya dibalikin ke NK gitu loh ya. Jadi maunya stay di sini dulu gitu. Ya, Bang Amar tadi menyampaikan kalau untuk penahanan akan mengikuti ketentuan yang berlaku, mau di Nusa Kambangan apa di Salemba, apa yang di Salemba ya. Ya dia kalau bisa ya tetap di Jakarta karena kan bisa dekat dengan keluarga gitu kan. Tapi untuk itu ya kita akan juga mengajukan proses kalau jika diperlukan pemindahan dari Nusa Kambangan ke Jakarta atau Bogor gitu agar lebih dekat dengan keluarga. Kami menghormati keinginan Amar Zoni dan keluarga untuk menjalankan pidananya tidak Nusa Kambangan ya, tapi sekali lagi bahwa kita menunggu arahan dari pimpinan, pastinya akan ada pertimbangan, tapi untuk saat ini bisa saya sampaikan kita masih berpegang pada surat izin yang dikeluarkan oleh Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan bahwa selesai masa persidangan atau selesai semua proses persidangan, Amar Zoni dan rekan-rekan atau teman-teman kembali menjalani pidana di lapas Nusa Kambangan.
Di tengah bayang-bayang vonis 7 tahun ia menjerat, sebuah strategi baru mulai disusun di balik meja hijau. Sebuah upaya hukum luar biasa tengah dipersiapkan, yakni peninjauan kembali. Tim kuasa hukum sang aktor kini bergerak cepat mengumpulkan bukti-bukti baru atau novum yang diyakini mampu menggoyahkan putusan sebelumnya. Langkah PK ini diambil bukan tanpa alasan. Ada target besar di baliknya, memangkas masa tahanan dan mencari keadilan yang dianggap belum sepenuhnya berpihak pada sang aktor. Lantas, mampukah jalur PK ini menjadi penyelamat Amar Zoni dari masa tahanan yang panjang? Ya tentunya, kalau Amar menerima putusan Majelis Hakim 7 tahun, kita juga akan mau pelajari lagi berkas-berkas daripada putusan itu, pertimbangan hukumnya apa. Kemudian seluruh bukti-bukti akan kami bedah kembali, akan kami lihat kembali. Lalu akan saksi-saksi juga yang hadir, yang dihadirkan oleh jaksa penuntut, siapa-siapa saja. Kemudian akan ada saksi yang meringankan atau bagaimana proses hukumnya, karena kami tidak menangani, kami akan bedah kembali. Semua dokumen-dokumen yang terkait dengan Amar Zoni. Kalau sekiranya nanti ada novum yang terlewatkan atau ada bukti-bukti yang terlewatkan, itu akan kami jadikan novum di dalam peninjauan kembali. Bagus memang tidak banding tapi mengajukan PK nantinya. Jadi inkrah dulu di putusan pengadilan tingkat pertama, baru kemudian dia mengajukan PK. Kenapa lebih bagus mengajukan peninjauan kembali? Karena PK itu tidak mengenal perberat hukuman. Kalau banding masih mengenal perberat hukuman, atau kasasi dikenal perberat hukuman. Tapi kalau PK hanya mengenal putusan lepas atau hukuman tetap atau hukuman diperingan gitu. Tapi tidak ada perberat hukuman kalau PK itu. Jadi tampaknya ini langkah yang